Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pidato Presiden Prabowo dalam sidang Majelis Umum PBB di New York menuai pujian. Pengamat komunikasi politik dari Suwana Dwipa Institute, Franz Immanuel Saragi menilai pidato tersebut berhasil menunjukkan taring Indonesia di panggung internasional. Menurut Franz, penekanan kalimat yang dilakukan Prabowo juga sangat tepat sasaran. Presiden menyoroti pentingnya keadilan antar negara, sekaligus mengingatkan kembali semangat awal pembentukan PBB setelah Perang Dunia Kedua. Apakah suara Prabowo di PBB cukup sementara? Ya, sementara Gaza tetap hancur dibombardir oleh Israel. Nah, bagaimana semestinya Indonesia bisa bertindak nyata tanpa terjebak dalam skenario politik Amerika Serikat? Apakah ada langkah konkret Indonesia untuk membela Palestina selain retorika diplomasi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi. Beliau adalah Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, pidato Presiden Prabowo di PBB memang terdengar kuat, heroik, dan simbolik dalam menyuarakan pembebasan Palestina. Namun, apakah pernyataan itu cukup memberi dampak nyata ketika Gaza masih terus dibombardir? Bantuan tetap nggak bisa masuk, ya, oleh si Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, Bung Farid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Pidato Presiden Prabowo, kalau kita lihat sebenarnya ada dua ya. Pertama, sebelum di Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo juga berpidato di KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus membahas soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel ya. Sidang ini dipimpin oleh Presiden Prancis dan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia ya. Yang pada intinya pada dua forum itu Presiden Prabowo mengusulkan ya solusi dua negara. Eh, Dalam KTT sebelumnya pidato Presiden Prabowo juga menunjukkan akan mengakui negara Israel ya kalau kemudian Palestina diakui sebagai sebuah negara ya. Eh, Hal yang mendasar kalau kita lihat dari pidato Presiden Prabowo ini, pertama eh, tentu bagi Indonesia ya ini suatu hal eh, yang mungkin tanda kutip membanggakan gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan presiden kita eh, sebelumnya ya yang tidak pernah berbicara di forum-forum internasional seperti itu ya. Namun kebanggaan itu tentu tidak berhenti pada sebatas kebanggaan. Kita perlu mengkritisi secara mendalam ya pidato Presiden Prabowo tersebut. Memang benar Presiden Prabowo berbicara tentang perdamaian dunia, termasuk mengakui adanya genosida di Gaza. Namun yang tidak ada dan ini yang menurut saya paling fatal itu adalah eh, tidak menyebutkan siapa pelaku genosida itu ya. Ini ada persoalan yang sangat fatal ya. Eh, Padahal pelaku genosida sudah sangat jelas, yaitu entitas penjajah Yahudi. Dan dalam pidato itu juga tidak ada kecaman ya terhadap negara yang mendukung genosida Zionis Yahudi ini. Dan siapa negara pendukung utama genosida Zionis Yahudi ini? Adalah Amerika Serikat ya. Demikian juga dalam pidato ini tidak menyebutkan ya sikap diam dari penguasa-penguasa Arab ya yang membiarkan terjadinya genosida ini. Dan inilah kalau menurut saya hal yang paling
fatal kalau kita bicara tentang pidato Presiden Prabowo yang berapi-api tersebut. Padahal kita tahu kalau kita bicara tentang kejahatan ya, sebutlah kejahatan apapun, tentu hal yang pertama kita jelaskan ini adalah kejahatan ya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita akan bicara siapa pelaku kejahatan itu. Yang ketiga, kita akan memberikan sanksi ya kepada pelaku kejahatan itu untuk menghentikan kejahatannya. Ya, itu adalah cara untuk menyelesaikan kejahatan. Oleh karena itu, ketika ada genosida dan itu diakui termasuk oleh PBB sendiri, tapi tidak disebutkan pelaku utamanya, yaitu Israel ya, atau entitas penjajah Yahudi yang itu didukung penuh oleh Amerika Serikat, maka ya pidato ini kemudian hanya berhenti pada kalau istilah anak muda sekarang omong-omong saja gitu ya. Omong kosong belaka ya. Bagaimana mungkin kita bisa menghentikan kejahatan kalau kita tidak menyebutkan siapa pelakunya ya dan menghukum pelaku itu. Inilah yang tidak disebutkan dalam pidato Presiden Prabowo ya. Tentu di antara kebanggaan dan hiruk pikuknya ya. Eh, karena itu, karena tidak adanya penyebutan siapa pelaku kejahatannya dan bagaimana sanksinya, maka apa yang diharapkan yaitu perdamaian dunia menjadi omong kosong, menjadi ilusi ya. Karena perdamaian dunia hanya bisa terwujud kalau pelaku kejahatan genosida ini dihentikan ya. Kalau tidak, maka itu sama artinya dengan membiarkan genosida itu sendiri. Iya, Bung Farid, sebuah kebanggaan ya bahwa Presiden Papua bisa berkobar, berapi-api menyampaikan retorikanya. Tapi kita tahu hari ini bom masih jatuh di Gaza. Kita butuh aksi bukan sekedar retorika. Nah, apakah benar, Bung, banyak negara yang mencoba berusaha membebaskan Palestina, tapi justru terjebak dalam skenario politik Amerika Serikat dengan memakai tangan PBB? Bagaimana, Bung? Ya, untuk menguji apakah negara-negara di dunia itu bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan Palestina, maka itu harus dilihat ya apakah negara-negara di dunia sungguh-sungguh menghentikan pelaku atau penjahat yang melakukan genosida itu. Dan inilah yang justru tidak terjadi ya. Eh, kita tahu persoalan Palestina itu sesungguhnya bukanlah persoalan perbatasan ya. Bukan hanya persoalan hubungan antara Hamas dan Israel misalkan, tapi persoalan Palestina adalah persoalan penjajahan ya. Inilah yang menjadi pangkal terjadinya genosida dan penjajahan ini didukung penuh oleh Inggris yang melahirkannya dan dijaga penuh oleh Amerika Serikat ya dengan berbagai keputusan-keputusannya membackup-nya secara politik, mendukungnya secara militer dan memberikan bantuan ekonomi yang luar biasa ya. Dan ini dilegitimasi juga oleh kegagalan PBB ya untuk kemudian mengaktualisasi ya berbagai resolusi-resolusi karena diveto oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ya. Jadi kalau kita lihat upaya apapun, solusi apapun, termasuk solusi dua negara yang tidak menghilangkan akar masalahnya ini, maka kita bisa mengatakan ini adalah solusi yang ilusi atau solusi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, lantas kenapa solusi dua negara ini terus digulirkan? Pertama, solusi dua negara ini digulirkan di saat Zionis entitas Yahudi dalam keadaan tertekan, ya dalam keadaan ketika negara di dunia sudah demikian masyarakat dunia maksudnya sudah menampak sudah melihat ya kejahatan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini dan semua orang tahu di belakangnya itu adalah Amerika Serikat maka bisa disebutkan apa yang dilakukan dengan mengusulkan solusi dua negara ini sesungguhnya adalah upaya pengaburan upaya pengalihan dari akar persoalan sesungguhnya. Apalagi solusi dua negara itu, yaitu mengakui keberadaan Zionis Yahudi sebagai sebuah negara dan mengakui Palestina sebagai sebuah negara, berarti ya mengakui eksistensi penjajah, mengakui eksistensi suatu negara yang menjajah.
ya. Karena itu ini tidak bisa diterima ya dalam pembicaraan perdamaian internasional. Karena prinsipnya ya penjajahan itu harus dihilangkan ya. Ini yang kemudian menjadi pikiran dari pendiri-pendiri bangsa kita ya ketika menyatakan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia itu adalah anti penjajahan karena tidak boleh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat ya berdampingan antara penjajah dengan negara yang dijajah ya. Jadi kita bisa bayangkan ketika Belanda datang ke Indonesia dan Belanda melakukan kerusakan yang luar biasa di Indonesia, kemudian Belanda atau ada pihak lain yang menawarkan solusi dua negara. Belanda ketika diserahkan untuk menguasai Sumatera dan Kalimantan misalkan atau dan Jawa, sisanya diserahkan kepada Indonesia. Apakah ini sebagai sebuah bentuk solusi? Tentunya tidak ya. Dan jelas-jelas ini bertentangan dengan prinsip anti penjajahan dalam Islam karena Islam telah memerintahkan kita kalau ada negeri Islam yang dijajah, kita diperintahkan bukan berdampingan dengan penjajah, tapi kemudian memerangi penjajah itu, mengusirnya dari negeri Islam. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Maka bisa disimpulkan solusi dua negara ini adalah sekedar politik peralihan ya atau politik untuk kemudian menghilangkan dari mengaburkan masyarakat dari akar persoalan sebenarnya dan menunjukkan seolah-olah ya negara-negara Barat simpati dan empati terhadap perjuangan terhadap penderitaan rakyat Palestina. Meskipun di waktu yang sama, ketika mereka berkumpul di PBB, ketika mereka membicarakan genosida, entitas penjajah Yahudi ini tidak pernah berhenti untuk melakukan genosida, tidak pernah berhenti untuk membunuh kaum muslimin. Itulah yang terjadi. Ya, Bung Farid, lautan bantuan untuk Gaza ini kapan hari kita melihat ada rombongan truk yang terhenti di perbatasan Mesir dengan Gaza. Kemudian hari ini ada gerakan Sumut Flotilla. Apakah ini bisa dikatakan sebagai aksi nyata untuk membela Palestina dengan mengirimkan bantuan? Ya, tentu ini eh, semuanya gembira dengan adanya tindakan real seperti ini. Kemudian ada eh, forum, ya forum para pemain atau pemain ini ya film Avengers itu yang menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Nah, apakah ya kedepannya ini akan bisa apa ya membawa dampak cukup signifikan ya, untuk Palestina? Ya, gimana Bung Ya, Farid? eh, pertama dalam kondisi Palestina yang sangat menyedihkan saat sekarang ini, tentunya apapun bentuk ya simpati kita ya terhadap kesedihan yang dilakukan, yang kesedihan yang terjadi di Palestina ya, itu bisa kita tampakkan ya. Ada yang eh, memboikot ya produk-produk entitas penjajah Yahudi ini atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan entitas penjajah Yahudi ini. Ada juga gerakan-gerakan kemanusiaan seperti kapal kemanusiaan. Ada pula upaya untuk mengirim bantuan kemanusiaan sebagai bentuk ya simpati dan peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina. Itu tentu bisa kita terima ya. Tapi ya harus kita pahami ya bahwa gerakan-gerakan kemanusiaan seperti ini tidak akan menghentikan ya eh, genosida yang terjadi terhadap rakyat Palestina. Gerakan-gerakan kemanusiaan ini bisa membangun opini tentang kejahatan Yahudi ya. Eh, bisa juga tentunya membantu penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina saat sekarang ini kekurangan makanan misalkan, maka ada bantuan makanan. Demikian juga ke depan, kalaulah bantuan kemanusiaan ini bisa masuk, rumah sakit bisa kembali didirikan atau sekolah-sekolah bisa kembali didirikan. Tapi ya
eh, itu sama sekali tidak menghalangi ya entitas penjajah Yahudi ini untuk kembali melakukan kejahatannya. Dan itulah yang terjadi selama ini ya. Ketika ada yang membangun rumah sakit, termasuk Indonesia, ada rumah sakit Indonesia di sana, dibangun sekolah-sekolah, tapi karena penjahatnya ini ya tidak dihilangkan, maka dalam kesempatan-kesempatan yang mereka mereka inginkan, mereka dengan tanpa khawatir, tanpa takut ya melakukan pembantaian, penghancuran itu kembali ya. Di situ posisi bantuan kemanusiaan itu. Eh, yang menjadi persoalan itu ya ketika ya negara-negara, terutama negara-negara yang ada di negeri-negeri Islam, terutama lagi penguasa-penguasa Arab ya, kalau mereka melakukan bantuan kemanusiaan itu ya dengan apa dengan keinginan ya untuk menunjukkan seolah-olah mereka simpati ya, padahal mereka tahu bantuan kemanusiaan itu tidak akan menghentikan genosida itu, dan mereka tahu ya sesungguhnya yang mereka bisa melakukan lebih dari itu sebagai sebuah negara dengan mengirimkan pasukan perang mereka, dengan mengirimkan tentara-tentara mereka, maka negara-negara Muslim yang bersandarkan pada gerakan kemanusiaan ini adalah kejahatan. Ya, karena mereka bisa melakukan lebih dari itu, tapi mereka kemudian melakukan sebatas gerakan kemanusiaan yang nyata-nyata tidak akan menghentikan kejahatan penjajah Yahudi ini. Iya, Bung Farid, lantas apa langkah diplomatik yang harus dilakukan oleh dunia Muslim untuk benar-benar membebaskan Palestina? Kita tahu ya, negara Muslim mana yang berani mengirimkan pesawat tempurnya untuk melawan Israel? Belum ada, kan itu. Lalu apa yang Ya, bisa kita lakukan? ya, tentu kita tidak bisa berharap ya pada langkah-langkah diplomasi. Tidak bisa berharap pada PBB ya. Kita tahu PBB memang dirancang oleh negara-negara pemenang perang dunia kedua, yaitu negara sekutu ya, untuk membangun dunia agar tetap dalam kendali mereka. Maka tidak mengherankan pada PBB itu ada hak veto ya pada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dan hak veto inilah yang kerap kali digunakan oleh Amerika Serikat dan pendukung-pendukung entitas penjajah Yahudi lainnya untuk memveto ya setiap resolusi apapun yang dianggap merugikan Israel ya. Karena memang begitulah desain awal dari PBB. Maka PBB tidak akan bisa diharapkan untuk melakukan lebih jauh dari itu ya. Karena PBB sesungguhnya dikendalikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua ini ya. Karena itu berharap pada langkah-langkah diplomasi ya dengan kedudukan PBB seperti itu adalah ilusi ya. Kemudian kedua, kalau kita bicara langkah-langkah diplomasi, berarti kan kita bicara perdamaian ya. Sementara syarat dari perdamaian itu adalah pengakuan terhadap eksistensi penjajah. Sementara persoalannya itu justru adanya penjajahan itu. Maka lihatlah apa yang terjadi, sudah demikian banyak perjanjian perdamaian dilakukan ya. Ada konferensi Oslo, ada Madrid, ada Camp David dan sebagainya. Alih-alih itu menghentikan genosida, justru memperkuat ya kebrutalan dan legitimasi terhadap penjajah Yahudi ya. Karena itu solusi dua negara itu sesungguhnya adalah solusi pengkhianatan ya. Karena alih-alih itu akan menghentikan kejahatan entitas Yahudi ini, justru memberikan legitimasi bagi penjajah Yahudi ini untuk melakukan kejahatan-kejahatannya. Iya, luar biasa. Terima kasih Bung Farid atas pemaparannya. Semoga kedepannya Indonesia lebih tegas lagi dalam menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Toh kita punya prinsip semua penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya. Terima kasih Bung Farid. Semoga Bung Farid keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Amin ya rabbal khilafah alamin. Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.